Shalom, mejua-jua senina rasturang ngawan perpulungan GBKP Cengkareng. Terpuji Tuhan, ibas paksa enda jumpa ka kita alu meriah ukur ibas PJJenta pitu 10 telu Juni 2020. Senina aturang, mari ras kita ertoto guna kita ibredi bata gegah pebagesi pengangkanta karena kata di bata ibas paksa enda. Ras kita ertoto. Sehken kami bujur man bandu, Tuhan si mada kuasa, si empuna kegeluhan kami, si ngaturkan kerina, si geluh i tengah-tengah pertibi enda, alu sikap dengan mahuli. O Tuhan, ibas paksa enda, jumpa ka kami ibas PJJ, keluarga besar GBKP Cengkareng, ibas rumah kami sekala, kami si masuk kami kerina, ibas paksa enda, ibas kami ngorati katandu, gelah katandu jadi palas man kami, guna ngeluhkan kegeluhan kami, tengah-tengah doni enda, ibas masa-masa wabah virus corona. Tek kami, kosa Tuhan nerdahin ibas kami, sama kasada pengawani perpulungan du, lakote, tetap semangat, tetap berburak-burak ukurna, tetap setia kempak Tuhan. Oh Tuhan, ngerana kamu ke tengah-tengah kami, gosikap kami megi kencah. Terpuji mulia kamu, ibas kelar Yesus, Raja penampat kami, si tuhu-tuhu. Haleluya. Amin. Sekali nari, shalom, salam sehat, salam damai sejahtera, salam kemenangan ibas kami nari. Mari si buka pustaka si badia, Perbahanan Rasul, bindu 10 siwah, ayat 20 telu, sehkubas ayat 20 siwah. Kisah para Rasul, pasal 19, ayat 23 sampai ayat 29. Saya bacakan, kira-kira pada waktu itu timbul huru hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya dan akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Mendengar itu, meluaplah marah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau. Dan mereka rame-rame membanjiri gedung kesenian, serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Demikian pembacaan kitab suci yang menjadi tema kita di PJJ minggu ini, kembangkan usaha si mahuli. Kembangkan usaha si mahuli. Senina rasturang, setiap kita tentu mengimani bahwa kita ini diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Dia. Dan kepada kita diberi kuasa untuk menjadi
pengusaha. Manusia yang diciptakan itu ditempatkan di Taman Eden. Mari perhatikan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca Kejadian pasal 2 di ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan kepada kita semua pada hari ini untuk mengingatkan kita betapa luar biasanya Allah memberikan kuasa kepada kita. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Berarti manusia mendapat perintah dari Tuhan, saudaraku, untuk mengembangkan usaha. Dan kalau ada orang yang sedang berusaha, pasti dong dia ingin untung yang banyak, itu wajar. Ingin kaya, ingin buka cabang, ada target-target tertentu. Ya, bulan ketiga nanti kita buka cabang di sana. Tahun ketiga nanti kita kembangkan sampai ke luar negeri. Tahun kelima nanti kita beli lahan yang besar. Kita beli lagi gudang. Kita tambah karyawan. Wajar. Itu artinya bahwa manusia itu memang dinamis. Dan memang orang yang berusaha biasanya kreatif kan. Orang berusaha itu biasanya pasti muncul banyak ide-ide cemerlang. Bagaimana supaya usaha itu bisa berkembang. Kembangkan usaha simhuli, ente mana. Nah, tapi ingat saudara yang terkasih. Ketika kita mengembangkan usaha, jangan semata-mata untung. Jangan semata-mata supaya cepat kaya. Jangan semata-mata supaya kita ini bisa dapatkan segala sesuatu, mensejahterakan karyawan kita tanpa memikirkan ini jalannya benar atau tidak, ini baik atau tidak. Karena begini saudara, kalau kita tidak dengan sungguh-sungguh ya mengerti, memahami, mengimani panggilan Tuhan dalam diri kita, ketika kita dicipta segambar dan serupa dengan Dia, ditempatkan di Taman Eden, mengusahai, menjagai, memelihara, maka kita bisa terjebak kepada prinsip, ya, prinsip menghalalkan segala cara. Lanai si pedulikan KIP, si penting kudat, si pekitik kalak, gelah banci galang untung tak. Si pebau-bau kalak, ya, gelah banta krina, baci jadi. Pustaka si badia, enggo mabai kita, gelah kita waspada, ya, krina kita tentu meteh, ibas kitab Sada Timotius, banci si buka pustaka antakan tisik, Sada Timotius ibas bindu 6 ayat 10. Sada Timotius bindu 6 ayat 10 nina bagenda. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, rangap, ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi mengembangkan usaha saudara yang terkasih, ya, sebagai anak-anak Tuhan itu tidak boleh semata-mata untung. Tidak boleh semata-mata hanya aku harus dapatkan sekian, tidak. Tapi bagaimana kita tetap memposisikan diri kita dalam realita kerajaan sorga dan mendemonstrasikan kemuliaan kerajaan sorga di dalam bisnis, usaha, pekerjaan, atau apapun yang sedang kita bangun untuk keuntungan, untuk membesarkan diri, atau untuk mengembangkan diri kita. Posisikan diri kita dalam realita kerajaan Allah. Dengan demikian, maka akhirnya kita tidak akan menjadi orang-orang yang semata-mata berpikir untung. Tidak seperti itu, saudara. Karena kita sudah mengimani bersama-sama kan. Adik kita selaku anak-anak di Bata, rezeki ini tarusur rada ibas di Bata nari. Krina ibas di Bata nari, ya, me ini tarusur. Jadi olah min si bene ibas kita. Senina turang, ibas pungogen tasendah emekap kitab Perbahanan Rasul bindu 10 siwa.
Ije akan membantah. Ya karena pendahin pelayanan Paulus ibasia nehken dalan keselamatan, nehken dalan di bata. Memang labo krina ngaloken dalan Tuhane, lah krina. Ya, tapi likange si bertobat, likange si mereken sada keputusan ikut Tuhan. Ya. Jadi dari mari si pelajari. Ibas Paulus senina resturang nehken dalan di bata, nehken dalan keselamatan ya, sini lebih OP pengogen tandai perbahanan Rasul binus 10 siwa ayat 20 telu, ibas ayat 10 telu na lepay. Ije judul nama anak-anak sekewa. Jadi kepekan lit tukang jampi Yahudi nina. Ya tukang jampi Yahudi enda kepekan ya keliling. Kujah kuje keliling kujah kuje mebage. Ya katakanlah ya jadi usahana gitu ya. Yang sebenarnya memprihatinkan adalah bahwa tukang jampi ini 7 orang dia anak sekewa. Sekewa enda makap seorang imam kepala Yahudi. Nah, anak imam kepala, tetapi ada 7 orang anaknya, kerjanya adalah tukang jampi. Yang aneh, tabas-tabas nih, memang jampi-jampi nih. Perhatikan ayat 13 katanya, dalam nama Yesus. Ya, jadi mereka sebut-sebut nama Yesus. Ya, dan bahkan aku menyumpahi kamu dalam nama Yesus, katanya kepada orang-orang yang kerasukan roh jahat. Jadi mereka memanipulasi gitu ya nama Tuhan Yesus. Ya banyak untung memang buat mereka, tapi itu kan menyesatkan. Jadi betapa tidak pedulinya dia ketika dia sudah menista nama yang agung itu. Ya dia membawa-bawa agama ya yang tidak dia imani. Dia gak peduli. Tapi oleh karena pemberitaan Paulus, ya ada juga banyak yang bertobat. Kita lihat ini sebentar ya. Di ayat 18, Kisah Para Rasul ayat 19. Ya, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 18. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum. Dan mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ayat 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Jadi rupanya saudaraku, untuk mengambil sebuah keputusan ikut jalan Tuhan, ya harus bayar harga. Orang-orang ini percaya, ya semua kitab-kitabnya itu dibakar. Kalau ditaksir harganya sampai 50.000 uang perak tidak menjadi masalah. Karena yang terpenting, yang termanis dalam hidupnya sudah dia dapat. Maka untuk itu dia lepas apapun. Itu yang terjadi. Jadi di ayat 20, dengan jalan ini semakin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Tapi ada yang terusik dengan jalan Tuhan ini. Ada yang merasa terancam dengan jalan Tuhan ini. Itulah bacaan kita di PJJ pada hari ini. Siapa yang terusik itu adalah Demetrius. Demetrius memang bukan orang sembarangan. Dia ahli tukang perak, pembuat kuil-kuil Dewi Artemis. Ya, di ayat 24 berkata, usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit. Dia kaya. Bersama dengan tukang-tukangnya dia menjadi kaya. Oleh karena pekerjaannya, oleh karena keahliannya. Tetapi karena ada pemberitaan dari Paulus bahwa jalan Tuhan itu harus diikut, jalan keselamatan hanya pada Yesus, bahwa buatan tangan manusia bukan dewa, ini kan ditanggapi salah oleh si Demetrius. Sehingga Demetrius ini menghasut orang-orang banyak, ya, supaya ya membuat keributan untuk membantah pengajaran daripada Rasul Paulus pada saat itu. Dan bahkan dalam keributan itu mereka sungguh membesarkan kuil Artemis. Dan mereka katakan ini bukan hanya usaha kita yang akan bangkrut, bukan hanya rezeki kita yang akan tertutup, tapi
Dewi Artemis, dewi yang besar, yang berharga itu akan kehilangan arti dan makna sebagai dewi. Kira-kira begitu saudara. Dan orang-orang itu banyak terasut dan mereka mulai meluap-luap amarahnya di ayat 28, berteriak-teriak, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Dan yang lebih parah lagi adalah mereka sengaja nih, ya, mereka tangkap si Gaius dan Aristarkus. Ini adalah teman seperjalanan Rasul Paulus. Nah itu dia. Kalau hanya keuntungan semata-mata, nggak peduli. Memutarbalikkan fakta, tidak peduli. Dia menghasut jalan kebenaran. Dia tidak peduli ada keributan. Dia tidak peduli ada yang tidak baik hadir oleh karena perbuatannya. Karena buat dia adalah untung. Nah disinilah saudaraku kita diajar melalui PJJ. Silahkan kembangkan usaha kita. Silahkan kembangkan talenta. Silahkan buka usaha-usaha yang baru. Tidak menjadi masalah. Tetapi ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu harus tetap menampakkan, encidahkan kemuliaan gelar di mata. Sebab ini juga perlu diingatkan buat kita ya. Ada satu ayat yang hebat juga. Ya boleh dibuka Mazmur 107 ya. Saudara-saudaraku yang terkasih. Di dalam kitab itu dikatakan bahwa di Mazmur itu sia-sialah ya tukang yang membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang membangun. Sia-sialah kota dijaga oleh pengawal kota kalau bukan Tuhan yang jaga. Sia-sia akhirnya kita setiap hari banting tulang ya. Bangun pagi tidur larut. Setiap hari dicari-cari. Tapi itu semua tidak akan menjadi berkat. Karena berkat itu datang dari Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu maksudnya. Jadi mari sini naras turang kekelengan di Tuhan Yesus. Ya ibas di bata. Engkau berikan kengasupan membantah. Ya guna kita banci menghidupi diri kita. Ya keluarga enta. Anak-anak ta. Marilah tetap kita ardalan ibas dalam Tuhan. Jadi rezeki yang kita dapatkan itu janganlah rezeki tipu-tipu. Janganlah rezeki hasil hasil fitnah. Janganlah rezeki hasil kita mencoba menjadi orang-orang yang bermuka dua, ya. Jangan. Tapi marilah talenta singgo diberikan di bata membantah ya, kengasupan diberikan di bata membantah si pakai guna mengembangkan usaha. APK masa-masa pandemi COVID-10 si wahen dan bagi melala gendari si idah luar biasa setuhuna perpulungan ta jemaat ta indah ya gomlala buka industri rumahan gitu ya majile. Jadi kembangkan saja si jadi pasu-pasu bantah, jadi pasu-pasu menjelma sinterem rezeki ra ibas Tuhan nari labo sia-sia labo li rugina adis kembangkan kegelunta kitik-kitik lepe senia pustaka si setia ibas perkara si kitik berikan di bataka kari perkara simbelin ya. Jadi seni naras turang di bata masuk-masuk kita tetap semangat, tetap berpengharapan kepada Tuhan, jangan pernah takut karena Allah itu pasti menjamin hidup kita sekarang, besok dan sampai selama-lamanya. Opi kita toto, sidekan lebih sada denden ya menyenangkanmu.
Senina turang, mari ras sekitar toto. Ngatakan bujur kami membantu Tuhan, engkau banci, kami ngorati katandu. Ibabai kami, ibabai induk kami, gelai kembangkan kami, usaha kami, alu sikap, alu menjile, erpalaskan katandu. Jadi, lah kami mekarus, lah kami menggo, lah kami curnakan gelarndu, lah kami jurukan kam. Kalau ibas pengembangan usaha kami, adilit ulih na eje, ulih eje di pasu-pasu men kami, jadi pasu-pasu manjel masin terem. Ajarindu kami Tuhan, gelah olah kami papa, ibas ate kami, ndarami rezeki kami. Gelah kam tetap di bata kami si pemuliakan, si pebelinkan icapape. Edam toto kami sembah kami, pengasuh kami setia membantu, ibas masa-masa pandemi corona endah. Gelah tetap kami jadi pemenang, sebab kami di bata sukutan kami. Ibas lari Yesus, rah kami membantu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, seni ras turang, bagi MPJ Jenta di bata masuk-masuk kita. Shalom.